Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam renungan harian GKPO Halim Pernakusuma. Namun sebelumnya mari berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur kasih setiamu dapat kami rasakan dalam hidup kami. Masih diberi nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan kecukupan. Dan diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan mampu mempedomani firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9-10. Kata perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana." Melalui bacaan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema melayani abdi Allah, mendatangkan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masihkah kita respect kepada para pelayan Tuhan? Menarik bahwa pembacaan kita dari 2 Raja-Raja 4 ayat 9-10 bercerita tentang suami istri yang mengetahui bahwa Nabi Elisa adalah abdi Allah yang kudus, yang selalu singgah di rumah mereka. Mengetahui bahwa Elisa adalah abdi Allah, perempuan Sunem tersebut membujuk suaminya untuk mereka siapkan tempat istirahat buat sang abdi Allah. Justru dengan pelayanan mereka yang sederhana itu mendatangkan anugerah Tuhan, yaitu lahirnya seorang anak bagi mereka, di mana selama ini mereka telah menanti lama untuk memiliki seorang anak. Bahkan suami perempuan Sunem ini sendiri sudah lanjut usia. Dan di sini sekali lagi, dengan pelayanan mereka yang sederhana itu kepada sang abdi Allah, justru mendatangkan anugerah Tuhan, yaitu lahirnya seorang anak bagi mereka. Sekalipun di ayat-ayat selanjutnya, Alkitab menceritakan yang lebih heroik lagi, yaitu ketika anak itu meninggal, tetapi sang abdi Allah, Nabi Elisa, membangkitkannya kembali. Sungguh mujizat Tuhan yang luar biasa mereka terima. Atas respek dan penyambutan yang tulus tatkala mereka melayani sang abdi Allah, yaitu Nabi Elisa. Sungguh luar biasa, bukan? Saudara-saudara, kiranya kita pun dalam berjemaat mempedomani pasangan suami istri orang Sunem tersebut. Janganlah seperti yang pernah terjadi di jemaat Korintus. Jemaat Korintus di zaman para rasul sedang terpecah belah. Mereka berkelompok-kelompok sesuai pemimpin rohani atau hamba Tuhan yang mereka agung-agungkan. Sebab itu Paulus mengoreksi pemahaman mereka mengenai pemimpin rohani, bahwa seorang pemimpin rohani adalah seorang hamba Kristus yang dipercayakan tentang rahasia Allah. Seorang hamba tentu harus menjaga kepercayaan penuh yang diberikan oleh tuannya. Bagi Rasul Paulus, ini berarti setia pada Injil yang telah dia terima dan beritakan. Maka bagi Paulus, pendapat orang Korintus tentang bagaimana ia menjaga kepercayaan dari Allah bukan merupakan suatu hal yang penting. Evaluasi pribadi tentang kinerjanya sendiri juga bukan merupakan hal yang utama. Apa yang penting bagi Paulus adalah penilaian Allah terhadap pelayanannya, hingga suatu waktu kelak dia menerima pujian dari Allah sendiri. Jadi sekali lagi, yang terpenting adalah penilaian Allah
terhadap pelayanan seorang hamba Tuhan. Maka pada bagian ini Paulus sekali lagi mengimbau jemaat Korintus untuk berhenti menghakimi hamba-hamba Tuhan, karena sesungguhnya mereka menghakimi hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, sementara Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-hambanya. Lagi pula, tidak sepatutnya mereka mengambil tempat Tuhan dalam menghakimi. Bapak, Ibu, Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita dalam bersikap terhadap para hamba Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan bagi para hamba Tuhan adalah Tuhan sendiri, bukan kita jemaat. Maka hanya Tuhan yang layak menerima pertanggungjawaban para hamba Tuhan. Karena itu, jangan pernah memandang hamba Tuhan sebagai hamba kita yang harus patuh pada kita dan memenuhi segala keinginan kita. Sebagai hamba Tuhan, mereka harus memprioritaskan dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Justru kita jemaat harus bersyukur atas hamba-hamba Tuhan yang setia mendorong jemaat untuk hidup benar di hadapan Tuhan, agar kita menerima pujian juga pada hari kedatangannya kelak. Dan sesuai dengan tema firman Tuhan dalam renungan ini, sekali lagi mengajak kita untuk mengimani sungguh bahwa tatkala kita melayani abdi Allah dengan tulus, melayani para hamba-hamba Tuhan dengan tulus, itu berarti kita sedang mengizinkan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Nya atas hidup kita dan rumah tangga kita. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita. Roh Kudus menolong kita mempedomani firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah ia dalam hati kami, dan biarlah kami boleh merasakan kuasa-Mu ketika kami respect, membuka hati dengan tulus untuk melayani para pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tatkala kami melayani dengan tulus para pelayan-pelayan Tuhan, ketika kami memohon sesuatu, mereka berdoa mendoakan kami, di sanalah kami merasakan dan menerima kuasa dan mujizat Tuhan. Kami percaya. Karenanya, biarlah kami sungguh mempedomani firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin.